Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu materi. Setelah kemarin kita mempelajari tentang pengertian pajak disertai dengan jenis dan fungsi pajak, kali ini kita akan mempelajari tentang pandangan Islam terhadap pajak. Jadi materi kita hari ini adalah bagaimana sih pada Islam itu memandang tentang pajak. Oke, kita lanjutkan. Pada materi ini, tujuan dari pembelajaran kita adalah untuk sama-sama kita menyamakan persepsi kita ataupun pandangan kita mengenai pandangan Islam terhadap pajak. Karena sejatinya bahwa menurut para ulama, mereka berbeda pendapat tentang hukum dari pajak sendiri. Sebagian ulama ada yang melarang adanya pajak dan sebagian ulama ada yang membolehkan pajak. Nah, kita kira nanti kita akan menggunakan konsep yang mana? Apakah kita termasuk orang yang melarang pajak atau kita termasuk orang yang membolehkan pajak? Nah, dari sinilah dan dari materi inilah kita akan sama-sama menyamakan persepsi kita tentang diperbolehkannya atau dilarangnya dari adanya pajak. Sebelum kita mempelajari atau membahas tentang adanya perbedaan pendapat antara pajak diperbolehkan atau diharamkan, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang dasar umumnya tentang pajak, terutama pajak di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa secara garis besar, secara umum, tidak ada satu kata pun atau satu kalimat pun dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang pernah menyebutkan tentang pajak secara spesifik. Bahkan ternyata di beberapa pernyataan ada yang mengatakan kalau ternyata pajak itu berasal dari bahasa Jawa yang diambil dari kata ajek. Ya, kalau yang teman-teman dari Jawa biasanya tahu ajek itu apa? Ajek itu biasanya diartikan dengan kata-kata rutin. Nah, artinya sesuai dengan pajak, bahwa ternyata pajak itu rutin ditagih selama dalam kurun waktu satu tahun. Nah, saya ulangi lagi, bahwa ternyata di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tidak ada satupun kata yang membahas ataupun yang mengatakan tentang pajak. Yang ada adalah bahwa pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya ada beberapa istilah-istilah yang artinya hampir disamakan dengan pajak. Contohnya, pada masa Rasulullah SAW itu terdapat kata jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah itu adalah semacam jaminan, bisa berupa uang, yang diberikan oleh non-muslim yang hidup di wilayah muslim. Ini untuk jaminan keamanan, sehingga tentuan tujuannya adalah untuk jiwa. Kemudian ada lagi kharaj, konsep kharaj. Kharaj ini hampir sama konsepnya dengan pajak, tapi bedanya adalah kalau kharaj ini lebih diterapkan kepada hasil bumi atau terhadap tanah. Kemudian ada lagi kata usar. Usar itu adalah bea cukai untuk perdagangan. Kemudian ada satu lagi, ada istilah yang disebut dengan yang namanya almas. Almas itu adalah potongan secara paksa, ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bukan merupakan oknum yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara garis besar pada masa Rasulullah SAW itu tidak pernah ada kata pajak, tapi terdapat beberapa amalan seperti jizyah, kharaj, usr dan almas yang mana kegiatannya itu hampir menyerupai dengan pajak. Nah, lalu apa perbedaannya kata-kata tersebut dengan pajak? Tentu yang bedakan adalah untuk jizyah itu hanya berkhususkan terhadap jiwa oleh non-muslim yang hidup di wilayah muslim, sedangkan kharaj itu dikhususkan untuk tanah atau hasil bumi, sedangkan usr itu dikhususkan untuk bea cukai dagangan. Berbeda dengan kata pajak yang sudah ada di Indonesia,
yang diartikan untuk semua potongan, baik itu yang berasal dari pajak bumi bangunan, baik itu dari perdagangan, baik itu dari barang mewah, baik itu dari motor dan lain sebagainya. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang adanya pendapat para ulama yang menolak ataupun melarang pajak dan juga yang membolehkan adanya pajak. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang dasar ya para ulama mengapa menolak pajak. Dasar beberapa ulama menolak pajak adalah karena adanya hadis Nabi yang berbunyi inna sohibal waksi finnar, yang artinya sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak itu diazab di neraka. Hadis riwayat Ahmad dalam kitabnya Abu Dawud Al-Imarah. Ini menjadi dasar para ulama atau sebagian ulama yang mengatakan bahwa pajak itu dilarang karena jelas di situ dikatakan ada kata-kata al-maks ya, yang artinya atau diartikan sebagai pemungut pajak. Nah, selain dari hadis ini juga mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk membayar pajak, karena yang menjadi kewajiban seorang muslim melakukan pembayaran itu adalah dalam mengeluarkan zakat, sedangkan bukan pajak. Artinya karena muslim sudah membayar zakat, maka tidak ada lagi kewajiban bagi seorang muslim untuk membayar pajak. Nah, itu adalah dasar ataupun alasan dari adanya ulama yang melarang atau mengharamkan dari adanya pajak. Nah, ulama yang menolak pajak ini seperti Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan ada lagi Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan oleh ulama yang membolehkan pajak, ini ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan inna fil mali lil haqqi siwa zakah, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Artinya bahwa di dalam harta terdapat hak-hak yang lain selain dari adanya zakat. Ya, diriwayatkan oleh Tirmizi dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, kitab zakat bab 27 ya. Kemudian juga adanya ayat Al-Qur'an yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atul haqqahu yawma hisadihi. Artinya tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Nah, dari kedua dasar ini maka para ulama mengatakan bahwa bahwa pajak itu diperbolehkan dengan beberapa syarat, bahwa peruntukan zakat ataupun peruntukan pajak atau dari hasil adanya pengumpulan pajak tadi tidak lain dan bukan hanya dipergunakan untuk kepentingan bersama, artinya hanya diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakat dalam suatu negara ya, dan itu selama persediaan negara yang telah terisi dari ghanimah, fai, sedekah, wakaf dalam suatu negara itu telah habis ya. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Nah, ulama-ulama yang mengatakan ini atau yang membolehkan tentang adanya pajak itu seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Taimiyah, Muhammad Umaim Al-Barkati dan juga Imam Al-Ghazali. Nah, ulama-ulama ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-maks sebagaimana disebutkan ulama-ulama yang melarang pajak, bahwa yang dimaksud dengan al-maks di sini adalah adanya pungutan pajak dengan sifat memaksa dan diterapkan oleh orang-orang yang bukan merupakan perintah dari pemerintah atau pemimpin pada suatu negara tersebut. Artinya tidak diperbolehkannya pajak itu apabila dalam pemungutan pajaknya terdapat hal-hal yang sifatnya menzolimi masyarakat. Contohnya mungkin pajak itu diterapkan kepada orang yang tidak mampu ya. Pajak itu diterapkan kepada orang yang tidak mampu, ataupun sifat dari pemungutan pajak ini dilakukan secara kasar. Nah, maka pajak-pajak seperti inilah yang tidak boleh. Sedangkan
Ulama seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Taimiyah, Muhammad Uwaim Al-Barkati dan juga Al-Imam Ghazali mengatakan selama pajak itu digunakan untuk kepentingan masyarakat ataupun untuk kemaslahatan bersama, maka pajak itu diperbolehkan. Apalagi jika di suatu negara bahwa uang-uang yang berasal dari ghanimah, faiz, sedekah, wakaf telah habis dan masih belum mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di suatu negara, maka diperbolehkan untuk menarik pajak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep pajak dalam Islam. Ya, setelah tadi kita membahas tentang adanya perbedaan pendapat antara diperbolehkannya dan tidak diperbolehkannya pajak. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep pajak yang ada dalam Islam. Nah, di awal saya katakan bahwa memang dalam Islam tidak pernah ada kata pajak. Yang ada adalah penamaan bagi tindakan-tindakan yang hampir sama dengan pajak. Contoh seperti kharaj, ya, ada pajak untuk hasil bumi dan bangunan, hasil bumi ataupun tanah. Kemudian ada jizyah sebagai jaminan yang diberikan non-muslim dalam hidup di wilayah muslim, ya. Kemudian juga ada usyar sebagai bea cukai dagangan. Nah, ternyata nama-nama tersebut itu memiliki konsep yang sama dengan pajak namun berada dalam sektor-sektor yang berbeda-beda. Nah, sehingga untuk mengambil kesamaan pengertian dari pajak, ini beberapa ulama mengatakan bahwa pajak itu disamakan dengan kata doribah. Ya, berasal dari kata bahasa Arab doroba yadribu dorban yang diartikan beban, ya, ataupun memukul. Nah, kenapa kemudian diartikan sebagai beban? Karena pajak itu merupakan sebagai kewajiban tambahan, ya, bagi kaum muslim setelah adanya kewajiban zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat. Nah, itu hanya sebagai pengistilahan, ya. Jadi untuk lebih cocoknya dalam penggunaan kata pajak dalam Islam itu kita lebih sering menggunakan kata-kata doribah, ya. Jadi bukan lagi kharaj, bukan lagi usyar, bukan lagi jizyah, tapi untuk di era saat ini pajak dalam Islam itu lebih pantas menggunakan kata doribah. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kenapa sih muncul pajak dalam Islam. Nah, kenapa kemudian Islam itu juga memperbolehkan adanya pajak, terutama pada masa Rasulullah SAW yang kemudian turun pada masa saat ini, meskipun nanti konsepnya akan berbeda. Yang pertama, itu karena saat ini, ya, sudah tidak ada lagi yang namanya ghanimah atau fai yang berkurang, bahkan cenderung tidak ada. Sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, bahwa salah satu pendapatan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat itu adalah adanya ghanimah. Ghanimah itu adalah harta ataupun hasil harta yang didapatkan dari adanya peperangan. Contoh, misal kelompok kaum muslim kemudian menyerang pada kaum kafir, yang kemudian kaum kafir itu kalah serta pergi meninggalkan harta, maka harta-harta yang ditinggalkan itu ya yang kemudian disebut dengan ghanimah. Nah, saat ini bahwa ghanimah sudah tidak ada lagi karena sudah tidak ada lagi perang. Artinya pendapatan satu negara karena tidak adanya peperangan tadi itu berkurang, sehingga cenderung untuk menambahkan pendapatannya itu tadi, maka diterapkanlah yang namanya doribah atau pajak. Kemudian yang kedua, karena terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Nah, terbatasnya tujuan penggunaan zakat itu bahwa kita ketahui bahwa dalam penggunaan zakat itu ada sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang 7 asnaf sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Sedangkan permasalahan-permasalahan satu negara itu lebih bersifat kompleks atau ternyata lebih banyak, lebih umum, yang mungkin saja keperluan negara itu tidak ada dalam termasuk 7 asnaf yang ada dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, contohnya seperti misalkan menggaji pegawai, menggaji tentara, itu kan tidak termasuk dalam golongan 7 asnaf yang ada di dalam Al-Quran.
Quran, sedangkan itu menjadi salah satu bentuk pengeluaran negara, sehingga mau tidak mau pendapatan untuk membayarkan pengeluaran negara tersebut harus diambil dari yang namanya pajak ataupun dari doribah. Kemudian yang ketiga, bahwa adanya doribah ini untuk sebagai jalan pintas demi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara ini membutuhkan banyak sekali sumber-sumber daya. Contoh misalkan Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, bahkan dikatakan Indonesia ini adalah sebagai negara yang kaya terhadap sumber daya alam. Tapi kita ketahui meskipun sumber daya alamnya banyak, ternyata banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Salah satu sektornya adalah sektor modal. Nah, sehingga dengan adanya doribah ini ataupun pajak ini bisa digunakan ataupun dikelola oleh negara guna mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui modal-modal untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian yang keempat, bahwa seorang pemimpin dalam suatu negara itu memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat yang hidup di satu negara itu tidak hanya terdiri satu agama saja, contoh agama Islam saja, tidak. Di Indonesia kita mengenal adanya agama-agama lain selain Islam, contoh seperti Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Yang tentunya kalau kemudian kita kembali terhadap 7 asnaf, kalau kita hanya memberikan zakat, maka mereka tidak mendapatkan bagian dari adanya zakat. Padahal sudah menjadi kewajiban bagi pemimpin suatu negara untuk bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya, entah itu terlihat dari agama apa saja. Nah, salah satu cara pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, yakni menggunakan dana pajak sebagai dana pendapatan dari suatu negara. Demikian tadi sedikit pembahasan tentang mengenai pandangan Islam terhadap pajak. Silakan buat teman-teman yang mungkin masih belum jelas terkait dengan penjelasan saya tadi, bisa dapat bertanya ya. Silakan nanti teman-teman bisa hubungin saya langsung atau nanti kita akan buka grup diskusi di dalam LMS kita supaya nanti teman-teman yang lain juga tahu terkait dengan materi pembahasan kita pada hari ini. Baiklah, demikian. Kiranya kalau ada salahnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.